Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong, masih di jam yang sama, masih di lokasi yang sama, dan masih di hari yang sama. Kita konten yang keempat, yaitu pengungkapan benda bersejarah, akan kita wujudkan, yaitu keris Om Yang dan mustika lipan, mustika kalajengking, dan mustika tujuh putri. Ya, tiga mustika tersebut ini ada di pohon bambu. Coba di kameramen dulu. Ada di pohon bambu ini, tiga mustika tersebut. Ya, itu. Terus di belakang kita juga saya merasakan ada getaran yang cukup lumayan bagus. Kita juga akan kita wujudkan. Tetapi yang ini bukan kepunyaan saudara Kang Suan, tetapi yang ini akan kita wujudkan untuk Dunia Gokong, yaitu untuk Cindramata Dunia Gokong yang di belakang saya. Tetapi yang di depan ini kepunyaan Kang Suan yang akan diwujudkan. Nanti setelah diwujudkan kepunyaan Kang Suan ini yang di pohon bambu ini, nanti setelah dari situ kita langsung nyambung ke pengambilan keris pusakanya saudara Kang Nanang. Alhamdulillah hari ini kita berjalan lancar, walaupun sedikit sangat capek dan letih, tetapi tujuan kita demi untuk pemirsa, masyarakat, agar supaya kita menambah pengalaman ilmu pengetahuan kita, agar supaya kita lebih mengetahui lagi untuk apa hidup ini dan hidup ini untuk apa. Karena kita diciptakan oleh Allah melalui dari rahim ibu kita, semata-mata diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan sujud hanya kepada Allah. Dan juga kita beramal, mencari kebaikan, guna untuk di liang kubur, yaitu di akhir zaman. Maka dari situ kesempatan kita sebagai manusia, selagi Allah masih memberikan nafas kita, memberikan daya pikir kita yang baik, mempunyai iman kita, manfaatkan kelebihan itu. Jangan sampai di waktu datang ajal menjemput, kita akan baru dikatakan terlambat. Nah, kerugian dan keterlambatan itu datangnya akan di belakang, bukan di depan. Jadi maka dari situ, kita konten di channel YouTube ini bukan untuk membodoh-bodohi orang, bukan juga untuk menyesatkan orang, dan juga tidak merugikan orang. Kenapa? Karena kita mengungkap sejarah ini semata-mata untuk mengetahui bahwa benda-benda bersejarah itu sangat bermanfaat sekali, karena kita mengenang kalau tidak ada tokoh agama, tidak ada kerajaan, kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan ini. Kenapa? Karena perjuangan dari kerajaan-kerajaan dulu, perjuangan dari nenek moyang kita, disitulah kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan bekas petilasan atau benda-benda pusaka yang telah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, kita akan angkat dan kita akan ungkap sejarahnya. Bukan dari sejenis bendanya, bukan juga dari pengambilannya atau pengujutannya. Jikalau Anda tidak percaya dari pengambilan dan pengujutannya, tetapi tujuan kita di konten YouTube ini hanya untuk mengungkap sejarah. Tetapi jikalau Anda yang percaya dari pengujutannya, ingat, semua kebesaran, kewujudan, dan bisa nyata, rezeki, jodoh, maut, itu semuanya atas dasar dari seizin Allah. Dan benda-benda pusaka itu juga dibuat manusia, bukan dibuat dari sosok makhluk jin maupun Tuhan. Karena benda pusaka itu dibuat oleh manusia, dan diburu juga oleh manusia. Jadi manusia yang membuat, manusia juga yang memburu. Tetapi kita memburu ini mengungkap sejarah agar supaya kita lebih mendapat pengalaman ilmu pengetahuan kita. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Pengujutan dan pengambilan benda pusaka kita memakai mediator minyak. Nah, garunya baru datang. Hebat garu ini bisa ngomong. Ya, belum selesai gua ngomong nih garunya Pak, udah datang. Hebat kan? Oke pemirsa, kita akan mewujudkan memakai garu dan minyak. Garu dan minyak ini hanya sekedar pelantaran. Seperti mana manusia. Manusia itu kalau berpakaian yang rapi, bersih, wangi, dia akan terlihat gagah dan ganteng. Begitu juga benda-benda seperti ini, hanya sekedar pelantaran. Tetapi kalau manusia itu nggak pakai baju telanjang, walaupun dia ganteng, banyak uang, pasti dibilang itu orang gila. Ya, oke, itu aja yang kita jelaskan. Kita akan wujudkan yang di sini dulu. Yang di sini kita akan wujudkan untuk Cindramata Dunia Gokong. Yang di belakang pohon bambu ini kita akan wujudkan kepunyaan saudara Kang Suan. Yuk kita selusuri dulu. Terima kasih Kang Arya sudah hadir. Ya,
Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu. Kameramen, ya, jangan ngelamun. Oke, kita bersihkan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru sa'atan. Kun fayakun Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Hah? Mana? Mana? Ini daun. Mana? Mana? Enggak. Ini nah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah kita mendapatkan. Jelek banget. Batunya lonjong, Bang. Iya. Batunya lonjong. Ntar kita lihat dulu. Batu besi. Inilah risikonya kita kalau musim penghujan mewujudkannya tanahnya terlalu lembek. Tahu banget. Udah cukup sayang. Oke, pemirsa, yang kita lihat ini sosok siluman ular. Penunggunya kalau wujud aslinya tidak ada lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin. Tetapi wujud aslinya dan wujud palsunya tetap kita lihat sejenis ular yang berwarna hitam, tetapi di atas kepalanya dia memakai mahkota yang kita lihat. Dan kalau kita lihat kelebihannya ini banyak sekali, ya. Kalau orang terdahulu digunakan untuk keselamatan dan untuk menjaga dirinya agar supaya dia dijauhkan dari sosok-sosok orang yang mengganggunya. Tetapi kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, benda-benda seperti ini, kalau kita meminta, apalagi kita menggunakan, itu tidak pantas dan tidak boleh sebagai umat Islam. Tetapi kalau seandainya kita ambil batunya untuk sebagai cindera mata, Islam tidak pernah melarang. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan satu, yaitu sosok sejenis batu, tapi gua nggak tahu batu apa. Tapi yang jelas ini batu cincin ya. Tapi nggak tahu batu apa batu bandar besi atau batu apa, yang jelas hitam batunya. Alhamdulillah kita satu sudah wujudkan. Kita coba akan selusur lagi. Coba Kang cari dulu di sini Kang. Saya kayak seperti masih ada di situ. Tar kita wujudkan ini di sini dulu. Nanti nggak terwujud yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nauzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. 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 La haula wa la quwwata. Allahu akbar.
Coba dipinggirkan dulu jarunya, mata gua perih. Subhanallah, 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 subhanallah. Hah? Masa batunya panjang? Odol, ini sikat gigi, mabok sampean tuh. Subhanallah. Allahu Akbar ini. Alhamdulillah. Sudah wujud. Sebentar. Air. Tar. Oke, pemirsa, kita pakai air ini bukan untuk menetralkan, bukan berarti cincin ini panas, enggak, ya, tetapi untuk membersihkan ini. Karena kenapa kita tidak memakai seperti yang kalau kata-kata orang itu kalau disiram dengan air untuk menetralkan, kita sudah menetralkan melalui dari ayat-ayat Allah dan kita sudah zikirkan. Karena cukup kita membaca ayat-ayat Allah dan membaca doa-doa ruqyah, barang-barang seperti ini tidak akan bisa mampu lagi untuk melawan. Karena tidak ada yang bisa mampu penciptaan yang diciptakan oleh Allah selain dari kebesaran dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi maka dari situ kita setiap kali konten selalu menggunakan ayat tersebut karena tujuannya untuk menetralkan, yang kedua juga untuk melindungi diri kita. Karena di lokasi tersebut banyak sekali sosok-sosok makhluk jin yang tidak nampak, terkadang mempengaruhi pikiran dan keimanan kita. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu, kita coba ungkap isinya. Ini penunggunya, kita lihat sosok seorang kiai. Kalau wujud aslinya tidak ada lain ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Tetapi kelebihan sosok wujud palsunya sosok seorang kiai ini ialah tujuannya untuk kalau kita lihat kelebihannya untuk di bidang pengobatan, pemirsa, ya. Dan kalau saya lihat juga kekuatannya ini sudah berkurang karena sudah saya bacakan doa ruqyah, ya. Tetapi sosok makhluk jinnya ini masih ada di sini karena kekuatannya sudah berkurang separuh karena sudah kita bacakan doa ruqyah. Insya Allah mudah-mudahan barang yang kita dapatkan ini kita akan berikan sebagai cenderamata. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 pusaka. Kita akan coba selusur lagi, yaitu untuk pengujutan pengambilan saudaranya Kang Suan, ya. Bismillah. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Subhanallah.
Allah. Subhanallah. Allah Akbar. 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 Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allah la quwwata. Allahumma salli sallam. Allahu Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. 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 Inna ma'amul sarmasana. Subhanallah. La hawla wa la quwwata. Allah. Subhanallah. Allah. Allah. Subhanallah. 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 Karunya bawa sini. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. 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 Allah wa la quwwata. Allah. 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 Subhanallah. Allahumma salli. Allahumma salli. Subhanallah. 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 Air, air. Jadi mampet oleh itu kalau kami. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka, tapi kita belum tahu isinya. Nanti kita akan coba buka isinya. Kita lewatkan dulu azan pemirsa. Setelah azan baru kita ungkap sejarahnya. Setiap kita pengambilan barang pusaka selalu azan tiba. Tadi setelah zuhur keris kita dapat. Ini mustika mendapatkan azan juga. Mudah-mudahan keberkahan yang kita mendapatkan dikumandangkan dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kita tulis nama kau di situ. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dewe dek sawo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba ajilillah wa qadama salatu wa ta'ima sayyidina Muhammad filatillah fajr. Al-salatul walidah. Innaka la tuhibbul bil'ad. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kenapa? Di waktu kita konten pengujutan benda pusaka yaitu keris kepunyaan saudara Kang Nanang disambut dengan kumandangnya azan zuhur. Ya. Tetapi setelah kita pengambilan yang kedua ini, baru pengambilan ini dibantu disambut dengan azan hasar, ya. Jadi yang tadi yang jawab itu salah, gua yang benar, ya. Jadi pengambilan keris yang pertama disambut dengan azan zuhur, yang kedua pengambilan mustika disambut dengan azannya hasar, ya. Mudah-mudahan dengan kumandangnya azan ini Allah memberikan keberkahan baik pemiliknya maupun kita yang ada di lapangan ini. Karena kalau kita masih mendengarkan kumandang azan, berarti Allah itu masih sayang kepada hambanya, ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan. Dan alhamdulillah kepunyaan saudara Kang Suan kita mendapatkan udah 3, yaitu 3 mustika. Tapi kita belum tahu isinya apa. Kita akan buka satu persatu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pemirsa yang melaksanakan sholat, ngobrol, sholat terlebih dahulu. Kita di lapangan bisa sholat karena melakukan pelaksanaan ini dan mengejar waktu karena akan datang hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mendapatkan mustika, 1 mustikanya, kedua batunya. Kita ungkap coba isinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gua disuntik sama nyamuk. Nggak sopan ini nyamuk. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sejenis mustika yang dinamakan 7 putri, ya.
Ini mustika tujuh putri. Ini mustikanya, yaitu sosok makhluk jin yang bersarang yang ada di dalam tujuh putri, ada di dalam batu tersebut ini. Jadi dia ada sepasang. Manfaat dan kelebihan ini sangat banyak sekali dan diburu orang untuk meningkatkan jabatan, untuk di bidang pengobatan, juga untuk di bidang apapun, semuanya serba ada di sini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan batu mustika tujuh putri yang kita dapatkan. Ini satu. Di dalam guci tersebut ini isinya ada dua, ya. Alhamdulillah kita masukkan kembali. Yang Kang Suan sudah lihat? Kang Suan, hadir Kang. Ini punya Kang Suan. Alhamdulillah sudah diwujudkan. Ini kita masukkan dulu satu, kita sudah ungkap sejarah dan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 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 Susah banget ini. Gak mau dibuka kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ini nggak sopan ini nyamuk ini, kita lagi ungkap sejarah. Ini kita buka, kita ungkap yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita juga mendapatkan dua, satu mustika juga. Ini yang dinamakan mustika ular, ya. Ini yang dinamakan mustika ular. Ini mustikanya, ini sosok makhluknya yang wujudnya sejenis siluman ular. Manfaat kelebihannya juga ini banyak sekali, yaitu di bidang pengobatan, terutama untuk serangga-serangga yang anti bisa, juga bisa di bidang pengobatan ini, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mewujudkan dua benda pusaka. Kita akan masukkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini yang satunya nggak mau ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke pemirsa, kita nggak usah dibuka dulu, kita akan kejar dulu yang lain. Nanti kita akan buka, nanti kita kejar yang lain dulu. Nanti takutnya waktu nggak terkejar. Ini coba diselamatkan dulu. Ya. Dari mana Kang Nanang? Kita ke lokasi yang tadi Kang Nanang. Bagus ya. Dari mana? Lurus sini. Hah? Oleh sini ya? Oke. Yuk sini aja ya. Mati nih suaranya, mic-nya mati. Mati tuh mic-nya. Cabut aja itu. Baterai mic habis. Bukan yang baterai mic-nya. Baterai mic.
Tepsi bang. Iyo, tepsi. Kalau bisa dicuci ini pernah nggak? Aja lah. Yang satu ganti aja tuh. Ya, Ganti mic-nya, pakai yang satu. pakai yang satunya. Bawa dak. Dalam tas itu. Mana? Ayo. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah tembus ke sini rupanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada nggak minyak? Masih di belakang kan? Nih, tukang tas. Mic. Nah, Mas. Bukan garu. Mic bisa dicas. Ini. Ini bisa dicas. Bisa aja. Coba. Itu ada wadahnya. Lu yang megang tas kebingungan tadi apa tuh obat jamur lebih kebingungan. Bentar. Cuci sini Mas ya? Hah? Tes dulu. Senter Iya. di Andri. Bisa ya? Gak usah biarlah. Ini ada stok juga. Oke pemirsa, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Mic-nya mungkin sudah kecapean jadi nggak bisa lagi berfungsi. Terpaksa kita ganti yang baru ya. Itu. Nah, Andri selamatkan. Oke pemirsa, kita akan mewujudkan benda pusakanya saudara Kang Nanang ya. Ini yang tadi kita wujudkan di sini ya. Tadi kita lihat kalau kita lihat posisinya ada di atas kerisnya. Tapi nggak tahu, coba kita selusuri dulu, kita cek. Coba di hidupkan aja pagarnya, dikelilingkan. Ada air minum nggak? Minta air minum dulu. Iya. Minyaknya minta satu lagi minyaknya. Ini. Nyamuknya banyak banget. Dah, pegang aja itu satunya. Pegang satunya. Jangan minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La haula. Subhanallah. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Alhamdulillah pemirsa, kita mendapat pasangannya, yaitu besi kuning kepompong kepunyaan saudara Kang Nanang ya. Bismillah. Kita dapat satu. Coba dipegang dulu. Pegang dulu. Bismillah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allah masuk ke dalam. Dapat satu kita permisa. Coba diselamatkan dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. 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 Virus ini. Tidak lagi. Ada masa ada lagi. Mundur, mundur. Subhanallah. 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 Oke pemirsa, yang mau kita wujudkan ini keris, tapi dia nggak mau diwujudkan sini. Di waktu kita mau mewujudkan, sosok sinar kelebat berlari ke ujung sana. Mungkin kita kejar ya. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Agarunya diambil. Tolong nanti jangan di belakang saya ya, karena keris ini yang mau kita wujudkan ini nggak sebarang.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bantu, tolong disemproti minyak keliling. Subhanallah. Subhanallah. Terus semprot terus. Satunya ambil juga satu semprot. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allah. Terus semprot terus. Subhanallah. 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 La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus semprot terus. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Semprot. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah lapuk ini kerisnya. Dagangnya agak lapuk. Sendiri. Subhanallah. 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 Alhamdulillah yang kita dapat keris Omyang bertulisan dari tulisan emas kejawen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 seluk. Ini kalau kita lihat keris ini masih di zaman Majapahit, sama dengan keris yang kita wujudkan, tapi keris ini yang lebih tua dibanding keris yang tadi kita wujudkan. Ya. Ini penunggunya cuma satu, sosok kakek-kakek, tapi kita lihat dari rambut dan jenggotnya. Ini kalau kita lihat dari mata batin kita, jenggotnya itu panjangnya sekitar hampir 20 meter. Jenggotnya, ya. Rambutnya kita lihat panjangnya kurang lebih sama dengan jenggotnya. Dan kalau kita lihat kelebihannya ini banyak sekali dibandingkan dengan yang kita wujudkan yang pertama. Keris yang pertama lebih tua yang ini dan lebih manfaat yang ini. Jadi
ini dulu dipegang sosok seorang raja atau orang yang berpangkat tinggi. Dan ini memang sangat diburu kolektor dan diburu orang-orang yang membutuhkan, karena ini sangat membantu sekali, terutama di bidang pangkat dan jabatan. Karena sosok kodamnya ini manfaatnya memang untuk menaikkan derajat pamor bagi orang-orang yang haus dan gila pangkat. Ya, ini yang kita jelaskan. Jadi kalau untuk di zaman sekarang ini diburu untuk mengangkat jabatan atau derajat, ya. Tetapi kalau dibalik itu juga banyak sekali kelebihannya. Kalau dulu ini dipakai oleh sosok seorang raja, tujuannya untuk kewibawaan agar supaya masyarakat atau rakyatnya menjadi segan dan sayang kepada rajanya. Terus di balik itu juga kelebihannya ini juga, ini ada simbol payung, ya. Ini ada simbol payung. Kalau kita lihat dari simbol payung ini, ibarat seperti kalau orang Jawa bilang itu payungku tunggul nogo, berarti kekuatan itu ada dan di langit dan di bumi. Ini kalau lihat dari pamornya, ya. Dan isi kodamnya ini memang satu penunggunya, tetapi manfaat dan kelebihannya sangat luas sekali. Dan ini memang sangat diburu orang. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok keris Omyang, dan pengujutannya memang sangat sulit sekali. Tetapi walaupun sulit, disinilah letaknya kalau kita memakai ayat-ayat Allah dan zikir Allah. Sesulit apapun, insya Allah kita akan mendapatkan benda pusaka ini. Alhamdulillah, Kang Nanang, kita sudah mendapatkan pengujutan benda yang kedua, yaitu keris Omyang. Mana lagi yang lainnya? 2%. Ya. Dan sebelum kita mewujudkan keris pusaka ini, yang pertama kita mendapatkan besi kuning, yaitu kepompong dari benang sutra emas. Ini pasangan yang besi kuning yang kedua. Terus yang ketiga kita mendapatkan batu giok. Ini memang satu pasangan ini kepunyaan orang ini, karena untuk meredam dari sosok keris dan pegangan-pegangan dia. Karena orang dulu yang mempunyainya ini, dia banyak sekali sejenis amalan dan pegangan. Jadi untuk meredamnya dia mencari dan memegang batu giok. Dan batu giok juga ada dua. Ini kekuatannya memang untuk redam. Dan ini kalung ini juga kalau kita lihat juga sama dengan pemiliknya. Kalau kita lihat ini kekuatannya juga dari alam. Dan alhamdulillah kita bisa wujudkan. Oke pemirsa, hari ini kita sukses.